Hai, welcome to my channel. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di channel Ayo Belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Terima kasih. Hai, halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Nah, mata pelajaran hari ini adalah IPAS, kelas 5, bab 5. Bagaimana kita hidup dan bertumbuh? Topik B, mengapa kita perlu makan dan minum? Pertanyaan esensial yang sesuai dengan topik ini, mengapa kita perlu makan dan minum? Yang pertama, mengapa kita perlu makan dan minum? Yang kedua, bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas? Yang ketiga, bagaimana sistem pencernaan bekerja mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi? Yang keempat, seperti apa pola makan dan jenis makanan atau minuman yang sehat? Nah, mari kita pelajari bersama-sama, oke? Nah, selanjutnya perhatikan gambar ini ada 3 orang anak yang sedang berbincang-bincang. Nah, ini bacakan ya. Aduh, perutku, mengapa sakit sekali ya? Terus salah satu temannya jawab seperti ini. Kamu sih sering tidak sarapan pagi dan suka jajan makanan pedas berwarna tajam di kantin. Makanya, kita harus menjaga organ pencernaan agar tidak sakit. Bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita? Ya, itu tadi, Ian. Kamu harus menjaga pola makan. Makan tepat waktu dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian terlambat makan atau tidak makan dalam waktu beberapa jam? Biasanya kita akan merasa kepala pusing, perut terasa sakit, dan badan terasa lemas saat kita terlambat makan. Tubuh kita ibarat mesin yang juga membutuhkan bahan bakar. Nah, bahan bakar kita itu apa? Makanan dan juga minuman. Di dalam makanan dan minuman terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tapi, sebelum gizi tersebut bisa digunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Nah, kosakata baru yang kita dapat adalah ini, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, mari kita mengenal organ pencernaan manusia. Nah, kalian tentu sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan ya. Lebih mudahnya, pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Bukan sulap dan bukan sihir. Nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan yang kita sebut sebagai tinja.
Hal itu terjadi karena makanan mengalami proses panjang dalam tubuh. Nah, coba anak-anak lihat ini ada apa? Gambar sistem pencernaan manusia. Dimulai dari mulut, kerongkongan, terus mana? Ada lambung, usus halus, usus besar, usus rektum, kemudian keluar mulai anus. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, ini. Anak-anak bisa bayangkan ya, ketika kita jalan-jalan di saluran pencernaan, kita akan mulai perjalanan di bagian paling atas. Ibaratkan bahwa makanan yang kita makan memasuki sebuah gua dan akan mengalami perjalanan yang panjang. Nah, ayo kita bahas satu persatu, mulai dari mulut. Nah, kita mulai dengan berdoa dan masukkan makanan melalui bibir. Kemudian, makanan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya, kunyah makanan sambil menikmatinya. Kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan indera perasa pada lidah, sehingga kita bisa merasakan makanan yang dimakan. Sebelum makanan kita telan, sebaiknya makanan dikunyah sebanyak 32 kali. Kenapa seperti itu? Agar enzim di mulut juga ikut bekerja. Jadi nanti untuk proses selanjutnya itu lebih mudah untuk diproses. Kemudian ada selanjutnya dari mulut terus kemana? Ke kerongkongan. Nah, saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Nah, selanjutnya dari kerongkongan ke lambung. Lambung ini terletak pada bagian perut, tepat di bawah dada kita. Tugasnya menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau pasta. Nah, setelah makanan bentuk bubur atau pasta ini akan masuk ke usus halus. Makanan akan melewati 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari atau duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di tubuh kita. Selanjutnya, rektum. Sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap, sehingga yang tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi. Ampas makanan ini disebut tinja atau feses. Selanjutnya, anus. Anus merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Nah, selanjutnya kosakata baru yang kita peroleh. Senzim adalah sejenis senyawa yang membantu terjadinya reaksi biokimia di dalam tubuh. Oh, ini bukan senzim tapi enzim. Enzim adalah sejenis senyawa yang membantu terjadinya suatu reaksi biokimia di dalam tubuh. Gerak peristaltik
adalah gerakan dalam sistem pencernaan manusia yang merupakan gelombang kontraksi berturut-turut. Nah, anak-anak, mengapa ya kita perlu makan? Nah, anak-anak bisa bayangkan, mobil itu memerlukan bensin untuk berjalan. Nah, sedangkan tubuh kita juga memerlukan makanan untuk bekerja dengan baik. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangun untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Sejak lahir hingga akhir remaja nanti, kita terus bertumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda dalam proses pertumbuhan. Jika mobil diisi dengan bahan bakar yang salah, maka mobil tidak akan berjalan atau bahkan rusak. Misalnya mobil diisi dengan air, maka mobil itu akan rusak bila tidak diisi dengan bahan bakar bensin yang sesuai dengan mobil tersebut. Seperti itu kan. Sama juga tubuh kita. Kita juga harus memasukkan makanan yang sesuai ke dalam tubuh kita. Pola makanan yang sehat memerlukan menu yang seimbang, yaitu ada buah-buahan, lauk pauk, ya kan, yang mengandung protein hewani jadi juga nabati, terus ada sayur-sayuran dan karbohidrat. Mengkonsumsi satu jenis makanan saja tentu tidak cukup untuk memenuhi gizi untuk tubuh kita. Kemudian mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis dan berlemak juga dapat menyebabkan tubuh kelebihan berat badan dan juga bisa rentan terhadap penyakit. Jadi jangan terlalu banyak makanan yang manis dan berlemak ya. Konsumsi secukupnya. Nah, ada 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Tubuh kita membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Jadi tidak terlalu banyak, jadi jumlahnya harus seimbang, jangan terlalu berlebihan. Nah, berikut adalah zat-zat utama. Berikut ini adalah zat-zat utama tersebut. Nah, perhatikan gambar di sini contoh menu makanan bergizi. Yaitu mengandung serat. Terus ada vitamin, air, ada protein, lemak, ada karbohidrat. Nah, ini karbohidratnya diperoleh dari nasi. Seratnya dari ini? Dari timun, dari toge. Vitaminnya dari ini ada kedelai. Terus ini tahu atau tempe rempah ya. Kemudian dari protein lemak ini ada telur sama ayam goreng. Enak ya. Kemudian ada air. Nah, juga susu ya ini. Susu kan ada mengandung air, ada vitaminnya, juga ada protein juga lemak ya di dalam susu. Nah, selanjutnya yang pertama, protein merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Contohnya pada ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan merupakan makanan yang mengandung protein. Dan karbohidrat merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Karbohidrat akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Karbohidrat bisa didapatkan dari kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, tepung-tepungan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah lemak. Lemak sangat penting untuk kesehatan tubuh. Lemak membantu penyerapan vitamin, melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, dan membantu tubuh agar tetap hangat. Lemak bisa didapatkan dari santan,
kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, susu, dan semua makanan yang digoreng, dan juga makanan yang lainnya ya. Nah, selanjutnya vitamin. Vitamin membantu tubuh melawan kuman penyakit yang diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh. Pada umumnya, vitamin berasal dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Selanjutnya, yang kelima adalah mineral. Mineral ini diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Mineral berasal dari buah-buahan dan sayuran. Makanan lain seperti susu menyediakan kalsium untuk kesehatan tulang. Selanjutnya nomor 6, serat juga penting untuk pencernaan karena dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Jika kurang serat, kita akan sulit buang air besar. Makanan yang mengandung serat, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, dan beberapa kacang-kacangan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah air. Air itu sangat penting bagi tubuh. Air membantu melarutkan makanan yang kita makan dan juga membantu produksi air liur. Air juga menjaga tubuh agar tetap dingin lewat keringat. Asupan air juga dapat berasal dari banyak sumber makanan lain, seperti buah dan juga sayuran. Nah, selanjutnya ini adalah apa? Piramida nutrisi makanan. Nah, ini apa? Angka persentase menunjukkan beberapa banyak nutrisi makanan yang kalian makan. Dari 100% makanan yang kalian makan, sebaiknya 40% makanan merupakan sumber karbohidrat seperti nasi, roti, sereal. Adapun 35% makanan sebaiknya mengandung buah-buahan dan sayuran. 20% makanan mengandung daging, ikan, susu, dan telur, serta 5% sisanya mengandung lemak dan gula. Nah, ini contohnya ya piramida nutrisi makanan. Jadi yang paling banyak apa? Karbohidrat, roti, nasi, dan juga sereal. Kemudian selanjutnya apa? 35%-nya adalah buah-buahan dan sayur. Kemudian 20%-nya daging, ikan, susu, dan juga telur. Selanjutnya yang paling sedikit ini apa? 5%-nya lemak, minyak, gula, dan makanan manis itu sedikit saja. Tidak perlu terlalu banyak, ya kan? Nah, kosakata baru yang kita dapat, ini ada apa? Gizi. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Kemudian ada nutrisi. Nutrisi adalah ilmu yang pelajari tentang gizi. Nah, kita mari refleksikan pertanyaan yang sesuai dengan bab ini ya. Yang pertama, mengapa manusia membutuhkan makanan dan minuman yang mengandung nutrisi seimbang? Karena tubuh manusia membutuhkan berbagai macam nutrisi untuk membantu manusia menjalani aktivitas, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, serta mendukung pertumbuhan. Selanjutnya nomor 2, seberapa baik asupan nutrisi yang kalian dapatkan setiap hari? Nah, untuk ini jawabannya bervariasi. Minta peserta didik mengutarakan dengan menyampaikan buktinya. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Mana di antara makanan ini yang menurut kalian lebih sehat? Jelaskan. Nah, menu makanan A terdiri dari burger, sosis,
keripik serta es krim berisi krim dan coklat. Wah, ini sangat manis ya es krimnya. Kemudian ada menu makanan B. Ada ikan, tomat, ada sayuran segar, juga ada susu. Nah, di antara makanan ini yang lebih sehat yang mana? Kita jabarkan masing-masing ya. Untuk menu makanan A terdiri atas makanan yang siap saji, yang mengandung banyak karbohidrat, gula, lemak, dan sedikit protein. Tidak ada makanan dengan kandungan serat dan vitamin yang tinggi pada menu makanan A. Sedangkan menu makanan B terdapat keseimbangan kandungan nutrisi. Terdapat karbohidrat dari nasi, protein dan lemak dari ikan dan susu, serta serat dan vitamin dari tomat dan sayuran. Jadi, yang B ini termasuk menu yang seimbang ya. Jadi, menu makanan B lebih sehat dibandingkan menu makanan yang A. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Seberapa sering kalian mengalami gangguan pencernaan? Nah, untuk jawaban yang nomor 4 ini tentunya bervariasi ya. Nah, anak-anak bisa mengutarakan dengan menyampaikan buktinya. Misalkan hari ini anak-anak makannya seperti apa? Makan nasi, sayur, seperti itu. Sehingga pencernaan kalian kan sehat. Kalau sesuai dengan makanan yang seimbang. Kemudian ketika kan makan terlalu banyak makanan pedas, maka perut kalian akan terasa sakit. Jadi untuk jawaban nomor 4 itu tergantung dari apa yang anak-anak makan ya. Nah, untuk selanjutnya, apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, mulut, kelenjar air liur, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus, dan rektum merupakan kumpulan organ tubuh manusia yang berkaitan satu sama lain membentuk sistem pencernaan. Kemudian yang nomor 2, melalui sistem pencernaan, manusia mengolah makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Yang ketiga, apabila kita tidak makan, maka kita akan kekurangan tenaga, tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, serta kita tidak akan dapat bertumbuh dengan baik. Selanjutnya nomor 4, agar hidup lebih sehat, kita dapat mengikuti pola asupan nutrisi seperti piramida panduan makanan sehat. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara olahraga yang teratur, makan makanan yang menyehatkan, tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.